Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A akan mempresentasikan behavioral diagrams atas proyek kami. Di mana anggota kelompok kami itu yang pertama saya sendiri Agung Prasetyon, kemudian ada Kurata Ayuni, dan yang terakhir ada Nuzul Hikam. Proyek kami yang kali ini berlatar belakangkan di mana air yang merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan jika kebutuhan air tersebut belum tercukupi maka dapat memberikan dampak yang besar terhadap kesehatan maupun sosial bagi seluruh rakyat sekitar. Pengadaan air bersih di Indonesia khususnya untuk skala besar masih terpusat di daerah perkotaan dan dikelola oleh perusahaan air minum atau PAM kota yang bersangkutan. Namun dalam skala nasional jumlahnya masih belum cukup dan dapat dikatakan relatif kecil. Untuk daerah yang belum mendapat pelayanan air bersih dari PAM, umumnya mereka menggunakan air sumur, air sungai, ataupun air hujan yang disaring sedemikian rupa. Jadi proyek kami ini dari mata air yang disediakan seperti air sumur, air sungai, dan air hujan itu pasti ada seperti zat-zat yang tidak terkandung dalam air tersebut yang tidak dapat diminum oleh manusia. Jadi kami proyek tersebut adalah memfilter hal-hal yang tidak diinginkan untuk diminum pada air tersebut. Metodologi yang kami gunakan adalah APSM, yang dimana APSM ini sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan 3 hal berikut, yaitu yang pertama yaitu state, keadaan, yang kedua event, kejadian, dan yang terakhir adalah action atau aksi. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Kurata Ayuni. Baik, terima kasih pada Agung. Selanjutnya tentang aktivitas. Di aktivitas ini kami mengambil aktivitas yaitu mengambil air di sungai. Pertama, storyboardnya menyiapkan ember, selanjutnya mengangkut air di sungai dan menampungnya dalam ember, dan terakhir membawa pulang ember yang telah terisi air. Di sini perannya untuk mengambil air sungai tersebut akan dikonsumsi setelah dites kadar logam pada air tersebut. Next. Nah, aktivitas kedua yaitu meminum dan memasak air sungai. Pertama yaitu mengambil air dari ember, kemudian memasak air, dan terakhir itu memasak nasi dan lauk menggunakan air. Air di sini telah dites kadar air logamnya sehingga air tersebut bisa dikonsumsi karena kadar logam dari air tersebut tidak tinggi. Next. Selanjutnya ada model. Pada model ini yang pertama yaitu deteksi logam pada air sungai. Physical sistemnya sensor konduktivitas. Kemudian gunanya untuk mendeteksi adanya logam dalam air. Selanjutnya inputnya ada listrik, Arduino, dan air. Di sini outputnya itu sensor konduktivitas mengukur kadar zat logam pada air. Dengan physical system buzzer, outputnya memberitahukan bahwa jika buzzer bunyi maka air tersebut mengandung kadar zat logam yang tinggi. Dan kemudian yang kedua ada physical system dengan outputnya LCD, yaitu memberitahukan informasi kelayakan konsumsi yang mengandung zat logam dalam satuan miligram atau mg. Next. Di sini ada juga tabel FSM yang state awalnya itu mati, kemudian inputnya tidak terdeteksi, selanjutnya state berikut kerja, kemudian output 1 informasi layak konsumsi, dan output 2 tidak bersuara. Kemudian ada yang kedua mati, inputnya terdeteksi, state berikutnya kerja, output pertama dengan LCD informasi tidak layak dikonsumsi, dengan output kedua bersuara buzzernya. Selanjutnya yang ketiga ada kerja, inputnya tidak terdeteksi, state berikutnya kerja, kemudian output 1 informasi layak konsumsi, dan output keduanya tidak bersuara. Dan yang terakhir ada kerja, input pertamanya terdeteksi, state berikutnya kerja, output pertama yaitu informasi tidak layak dikonsumsi, dan output kedua tidak bersuara buzzernya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nuzul Hikam. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada struktur FSM-nya. Yang pertama ini ada informasi tidak layak konsumsi. Jadi pertama sensornya ini adalah mati. Jadi ketika dia terdeteksi kadar zat logamnya yang berlebihan, maka dia akan menampilkan informasi tidak layak konsumsi.
Terus selanjutnya ada informasi alat konsumsi. Jadi informasi alat konsumsi ini jika alat dalam keadaan kerja, dia akan menampilkan nanti informasi bahwa tidak layak konsumsi karena terdeteksi zat logam yang berlebihan. Next. Nah, pada rangkaiannya ada 2 rangkaian. Yang pertama ini adalah rangkaian jika outputnya adalah air yang layak konsumsi. Jadi rangkaiannya terdapat Arduino, breadboard, ada sensor, ada buzzer sebagai output, ada sensor konduktivitas, dan ada LCD yang mengeluarkan informasi. Next. Nah, yang kedua ini adalah outputan jika air tidak layak konsumsi, di mana alat mendeteksi bahwa adanya zat logam yang melebihi dari 0,3 mg. Next. Jadi bill of materialnya ada 4 komponen utama. Yang pertama itu ada Arduino R3 dengan jumlah unitnya 1 aja, harganya Rp450.000. Yang kedua ada sensor konduktivitas, jumlahnya 1, harganya Rp120.000. Untuk yang ketiga ada LCD display 6002 plus 12C16 kali 2, 1 unit saja, harganya Rp40.000. Yang keempat ada buzzer atau pengeluar suara. Jumlah unitnya 1, harganya Rp20.000. Jadi untuk total jumlah harga dari semua unit ini Rp630.000. Next. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.